Aku, buku dan kopi oleh mata pena. Dalam mencari kebahagiaan, aku memiliki caraku sendiri, yaitu kebahagiaan yang paling sederhana dengan cara menikmati kopi sambil membaca buku. Bagiku, hidup dan kebahagiaan adalah sesuatu yang paling sederhana. Dengan cara kamu dapatkan dengan mengolah pikiranmu sendiri untuk mencari sebuah pemahaman tentang kehidupan. Bagaimana mereka akan memahami kehidupannya jika yang disibukkan mengurusi kehidupan orang lain? Dan itulah yang mereka lakukan. Disadari atau tidak, dalam pemikiran mereka, uang dan pencapaian nama baik serta pangkat adalah kebahagiaan yang harus dikejar. Hidup memang tidak jelas di tengah situasi sosial yang sangat absurd dan hedonis. Dalam kesendirianku, aku jalani dengan berusaha mencari kebenaran dalam hidup. Aku ditemani secangkir kopi setiap hari sebagai seduhan hangat yang menawarkan perenungan untuk membantuku memahami sisi lain dari kehidupan. Dalam secangkir kopi selalu memberikan rasa dan aroma yang begitu membuatku bersemangat dalam menjalani serpihan-serpihan kehidupan yang tidak pernah sama sekali tak berpihak kepadaku. Ketika hati sedang kacau, entah itu karena cacian makian, hinaan, atau keramahan pikiran dalam menghayati menyelami masa depanku, kadang menawarkan optimisme yang membuka kembali harapan-harapan untuk tetap berdiri dan hidup. Kopi tak lebih dari seorang teman diskusi dalam menemukan gagasan pembangkitan jiwa. Kopi membuatku berhenti sejenak dari rutinitas kehidupan yang begitu menjengkelkan. Bersama kopi dalam kesendirianku menjalani hidup sebagai teman perenungan. Dalam perenungan hidup yang aku jalani, kopi selalu melahirkan gagasan filosofi tentang makna kehidupan itu sendiri. Seduhan dari warnanya yang hitam pekat dan aromanya yang menawarkan semangat seperti ada nyawa dalam secangkir kopi. Buatku, itulah sisi sederhana dalam kehidupanku yang sebagai bentuk kebahagiaanku sendiri. Barangkali kopi diciptakan untuk kita berteman. Hitamnya yang pekat adalah bentuk refleksi dari kehidupanku yang penuh keburaman dan kepahitan hidup yang pada dasarnya selalu wajib dinikmati. Aku menikmati kehidupanku dalam secangkir kopi hitam yang sering aku seduh ketika dalam kondisi manapun. Hitam dalam hidupku adalah sebuah ironi dalam kesihku yang sekarang ini aku menikmati dalam kesendirianku ini. Sekotor apapun aku di mata manusia di luar sana, kopi buatku selalu menjadi teman penghangat dan menerimaku dalam kondisi macam apapun. Segala kondisi yang kadang paradoks dengan harapan hari ini selalu memandamkan semangat dan melunturkan harapan. Bagi saya kehidupan yang sekarang ini jauh lebih dari kata harapan. Harapan adalah sebuah pilihan yang harus dijalani seperti mentari yang harus siap kita sambut. Kadang malam apabila ia datang menyapa dengan dinginnya selalu membuatku termenung. Saat-saat itulah aku selalu menikmati kopi. Bagiku kopi adalah teman yang cukup ideal untuk curhat dan berbagi gagasan sederhana. Dan dengan kopi dalam gelas yang cukup hitam membantuku merefleksikan permasalahan yang selalu tak henti-hentinya menyerang sang penyendiri ini.
Hidup tidak akan pernah berarti jika kita tak mampu untuk memaknainya. Alasan yang menurut saya beda tentang makhluk ciptaannya, yaitu manusia dan hewan, adalah terletak pada pemahaman untuk merenung kehidupan ini, meresapi arti sebuah kehidupan. Bagi saya, yang membuatku hidup lebih terasa jika kita mampu merasakan dengan hati nurani, bukan dengan logika matematika yang merok untung dan rugi. Perenungan adalah bentuk untuk lebih memahami kehidupan kita, mencoba meresapi persoalan-persoalan kehidupan, dan lebih penting adalah mengasah agar kemurnian hati kita bisa seutuhnya kita miliki. Bagi saya, kopi adalah teman yang setia menemani setiap perenungan di ujung malam, atau di tengah derap kesibukan dunia yang tak bisa dikompromi dengan manusia yang tak berdaya ini. Tetapi itulah yang terjadi, bahwa melibatkan hati adalah cara untuk memaknai esensi kehidupan dari sudut pandang kopi yang kuseduh. Memang kenyataannya bahwa hari ini aku hanyalah manusia yang tak punya nilai dalam masyarakat feodalisme yang hidup di zaman di mana status sosial dan kekayaan serta nama baik adalah budaya yang dikejar. Tak mengapa kopi selalu aku jadikan teman akrab dalam setiap aktivitasku, karena aku sadar bahwa senyum kesederhanaan selalu datang dalam secangkir kopi yang hitam. Seandainya dunia seperti orang-orang itu yang selalu tersenyum dalam obrolan hangat di warung kopi sambil cerita tentang politik yang diramu dengan candaan, mereka sangat sederhana. Lihat saja orang-orang tua itu, alangkah sederhananya mereka di tengah kondisi hidup yang memprihatinkan, masih sempat duduk bersama temannya, ngobrol politik dengan dihangatkan oleh secangkir kopi. Aku memimpikan dunia yang tidak ada kebencian, di mana masyarakat bisa hidup dengan kebahagiaannya. Sudahlah kita terlalu memaksakan kehendak kita untuk menyamakan dunia, karena sejatinya keberagaman sudah keputusan dari Tuhan. Hari ini aku lihat banyak sudut yang berubah. Kesederhanaan, senyum tulus, dan sapaan hangat para orang-orang sederhana, orang-orang tua, dan keramahan pemuda-pemuda sudah hilang. Semua itu sudah didegradasi oleh pandangan yang menuntut sebuah konsep kebahagiaan adalah ketika kita memiliki uang yang banyak, kekayaan, status sosial, dan nama baik. Meskipun kehangatan dalam lingkaran obrolan yang menyukai hati serta gagasan sederhana dari para masyarakat sederhana yang hidup di bawah atap yang terbuat dari dalam sagu atau alang-alang